Analisis pekerjaan. 1. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur sistematis yang memuat uraian pekerjaan dan syarat yang dibutuhkan untuk menempati suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan landasan atau pedoman yang digunakan organisasi untuk menerima dan menempatkan karyawan atau pegawai. Dalam tulisannya, Gary Dessler mengungkapkan pendapat bahwa analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Dalam analisis pekerjaan, mengandung dua unsur informasi penting, yaitu A. Deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu pekerjaan yang berisikan 1. Identifikasi pekerjaan, nama pekerjaan, bagian atau unit pekerjaan, pelaporan nomor dan kode pekerjaan. 2. Tanggal analisis pekerjaan. 3. Ringkasan pekerjaan. 4. Peralatan yang digunakan. 5. Lamanya waktu pekerjaan. 6. Besar upah dan spesial pekerjaan. B. Pekerjaan spesifik. Pekerjaan adalah informasi tentang daftar persyaratan tenaga kerja pada suatu pekerjaan meliputi 1. Jenis kelamin. 2. Usia pekerja. 3. Syarat pendidikan. 4. Pengalaman kerja. Yang kelima, sifat kepribadian. Yang keenam, kemampuan fisik. Yang ketujuh, syarat kesehatan menurut Robert dan Jackson dalam Suyoto menyatakan bahwa analisis pekerjaan adalah suatu cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia dan konteks di mana pekerjaan dilaksanakan, atau sistem formal untuk mengumpulkan data tentang apa yang dikerjakan orang dalam pekerjaannya. Terdapat dua dokumen, yaitu uraian pekerjaan dan spesifik pekerjaan. Sudarmayanti dalam tulisannya mengartikan analisis pekerjaan adalah proses sistematis menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam organisasi. Analisis pekerjaan menghasilkan dua jenis informasi, yakni deskripsi pekerjaan dan spesifik pekerjaan. 2. Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan dilaksanakannya analisis pekerjaan adalah untuk mempermudah organisasi mendapatkan informasi tentang deskripsi, spesifik, evaluasi, dan kriteria suatu pekerjaan. Adapun tujuan dari analisis pekerjaan tersebut yaitu A. Job description, untuk mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. B. Job classification, untuk penyusunan pekerjaan dalam memberi klasifikasi. C. Job evaluation, untuk mengevaluasi pekerjaan. D. Job basic restructuring, untuk menstrukturisasikan pekerjaan. E. Personal requirement atau specification, untuk penyusunan syarat atau spesifik pekerjaan. F. Performance appraisal, untuk menilai kinerja. G. Worker training, untuk pelatihan. H. Worker mobility, untuk mobilitas pekerjaan. I. Efisiensi, untuk mengefisiensikan suatu pekerjaan. J. Safety, untuk mengamankan dan keselamatan pekerjaan. K. Human Resource Planning, untuk perencanaan sumber daya manusia. I. Legal requirements, untuk mempermudah penerapan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam organisasi. 4. Metode analisis pekerjaan. Banyak cara atau teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi. Untuk analisis pekerjaan, berikut metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data. Untuk analisis pekerjaan yaitu A. Wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi atau bertanya dan menjawab antara dua orang atau lebih dalam sebuah komunikasi tertentu. Yang B. Kuesioner. Kuesioner merupakan alat atau pedoman yang berguna dalam menggali informasi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Yang C. Observasi.
Observasi dapat digunakan untuk mengamati perilaku karyawan dan bekerja, yang D. Catatan kerja harian karyawan. Teknik ini sangat tepat untuk menganalisis struktur pekerjaan, struktur organisasi, dan kebutuhan pelatihan pada unit kerja tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pekerjaan yang dimana merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Pada umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara reguler. Lalu beberapa perusahaan memiliki sistem pekerjaan, evaluasi pekerjaan yang dilakukan secara berkala dan teratur demi membantu mengingatkan para karyawan kembali terkait harapan dan tuntutan perusahaan kepada mereka. Lalu salah satu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Informasi yang didapatkan dari evaluasi kerja ini nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu materi selanjutnya yaitu manfaat dari evaluasi pekerjaan yang diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan komunikasi antar karyawan atau terutama dari manajer ke karyawan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi kandidat dalam hal promosi perusahaan. Yang kelima, memberikan karyawan kemudahan dalam mendapatkan pelatihan. Lalu yang terakhir yaitu atau yang keenam, meningkatkan budaya perusahaan. C. Pengembangan jabatan. Pengembangan jabatan itu sendiri meliputi dua kegiatan. Yang pertama, pengembangan jabatan fungsional yang telah ada. Dan yang kedua, pengembangan jabatan fungsional yang logis untuk diadakan oleh pemerintah daerah akibat desakan kebutuhan real dari desentralisasi. Kedua langkah ini sama-sama penting perannya dalam manajemen sumber daya di lingkungan pemerintah daerah. Mengingat manajemen pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk kebutuhan publik, memulai kebutuhan langkah pengembangan pemerintah daerah perlu memahami esensi pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari reformasi, serta mengenali beberapa karakteristik dasar jabatan fungsional, sehingga dengan memahami esensi reformasi dan mengenal karakteristik tersebut, pengembangan jabatan fungsional akan lebih komprehensif. Pendapat Syuhada terkait dengan kelompok jabatan fungsional dapat didasari sebagai berikut. Contohnya itu seperti jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini keahliannya adalah jabatan fungsional klarifikasi profesional dalam pelaksanaan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Pejabatnya harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama penjabat fungsional keterampilan meliputi pelaksanaannya kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode. Operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Kelompok jabatan ini mensyaratkan kualifikasi teknis penunjang profesional minimal itu SMU setinggi-tingginya itu D3. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.